taysiri ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu azkarihi iza kharaja. Ini bab menerangkan zikir-zikir seseorang apabila seseorang ingin keluar dari rumahnya, ingin musafir. Jadi ada ya zikir bacaan ya apabila dia mau keluar dari rumah. Yang kemarin itu dianjurkan ketika kita keluar dari rumah minimal suruh sholat ya, sholat 2 rakaat ya, sholatul khuruj jangan lupa 2 rakaat. Nah kemudian ya pada saat sholatnya disunahkan baca kul ya sama kulhu ya, itu. Nah kemudian nanti ya ketika dia mau keluar rumah, salah satu doa yang dianjurkan suruh baca ayat kursi di samping surah ya atau ayat kursi ya. Dianjurkan juga suruh baca surah ya Quraisy, diilafi Quraisyin sampai selesai. Nah ini ya, dianjurkan. Bahkan ya ada riwayat yang menambahkan tuh setiap kali baca ya kemudian baca doa Allahumma sallimna wa sallimma ma'ana wa ballighna dan seterusnya. Itu yang diajarkan sama guru-guru kita. Ternyata itu memang ada sumber hadisnya ya. Insya Allah kalau orang mau keluar rumah baca kalimat-kalimat tersebut, insya Allah dilindungin sama Allah sampai dia pulang kembali. Nah, makanya tuh ya amalan yang diajarkan sama guru-guru kita kalau kita mau khuruj, mau keluar dari rumah, musafir apa mau pergi umroh, mau pergi haji, ataukah musafir-musafir lainnya yang memakan waktu cukup jauh dan lama. Nah itu yang kita baca. Ya, tujuannya apa? Supaya dapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang dilanjutkan lagi. Ya, ini bab terkait tentang zikir seseorang apabila dia mau keluar dari rumahnya. Qad taqaddama, sungguh telah terdahulu fi awalil kitabi, di awal kitab ini, ma yaquluhul khariju, sesuatu yang dibaca oleh orang yang mau keluar min baiti, dari rumahnya. Sudah tuh yang kemarin dijelaskan. Ketika dia mau keluar dari rumahnya ada ya zikir yang dibaca. Wa huwa mustahabun lil musafiri, dan itu disunnahkan bagi musafir. Jadi artinya ketika kita mau keluar dari rumah jangankan jauh, walaupun tidak ya sampai 2 marhalah, itu tetap disunnahkan keluar rumah baca ayat kursi ya, kita baca li'ilafi Quraisy. Nah itu disunahkan. Nah begitu juga ketika orang yang mau musafir yang memang ya jarak tempuhnya cukup jauh, lebih dari 2 marhalah. Nah itu mustahabun juga dianjurkan. Wa yustahabu lahul iksaru minhu, dan disunahkan bagi orang tersebut untuk memperbanyak daripada zikir. Wa yustahabu ayyuwaddi'a ahlahu wa aqaribahu wa ashabahu wa jiranahu, dan disunahkan lagi bagi orang yang mau musafir menitipkan ya keluarganya, kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan jironnya, pamitan kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan jironnya, tetangga-tetangganya. Jadi kita disuruh pamitan, minta izin, mohon doa, itu namanya ya ayyuwaddi'. Ya jadi pamitan dulu, izin dulu, titip-titip dulu. Ya sama siapa? Ya pamitannya ya sama keluarganya, sama kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, jironnya. Jiron itu tetangga. Ya di dalam beberapa kitab dijelaskan yang namanya tetangga itu ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke samping kanan 40 rumah, ke samping kiri 40 rumah. Jadi tetangga aja udah banyak tuh. Ya tetangga. Kalau kita mau berpergian tuh minimal kita pamitan dulu tuh. Ya kalau 40 kali 4 kan cukup banyak udah. Ya seperti itu. Itu namanya jiron, tetangga. Ya jadi kita dianjurkan
untuk seperti itu, pamitan kepada mereka. Wa yas'aluhum ad-du'a, kemudian kita minta sama mereka itu doa lahu wayan ulahum, dan dia akan mendoakan ya, atau ya musafir juga mendoakan mereka. Jadi artinya saling doa, min doa. Kita minta didoakan kepada mereka, kepada keluarga, kerabat, sahabat, jiran. Begitu juga kita doakan mereka. Begitulah indahnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi ketika kita mau musafir aja, kita pamitan terlebih dahulu. Jangan nyelonong baik gitu. Ya, jadi kita disuruh minta pamitan, minta izin. Nah, nanti kita minta didoain. Karena kata Nabi, doa mereka penuh dengan keberkahan. Di samping kita minta doa dari mereka, kita pun dianjurkan mendoakan mereka. Sama kita kalau jenguk orang sakit kan begitu. Kita yang datang, kita doain yang sakit supaya sehat, sembuh. Ya. Juga yang sakit, yang dikunjungin doain juga kepada yang ya jenguk. Sebab orang yang lagi sakit biasanya doanya mustajab. Nah, begitu. Jadi saling doa bidoa berarti. Nah, begitulah indahnya Islam. Ya, jadi ketika kita menjenguk orang sakit, nah itu salah satu adab etikanya, kita mendoakan ya buat orang yang kita jenguk yang lagi sakit. Semoga cepat sehat, cepat sembuh. Nah, begitu juga yang sakit mendoakan kepada yang datang, yang berkunjung. Nah, apalagi doanya orang yang sakit itu mustajab. Ya, jadi saling doa bid-doa. Warawaina, dan kami meriwayatkan fi musnadil Imam Ahmad bin Hambal wa ghairihi, di dalam musnad Imam Ahmad bin Hambal dan lainnya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang datangnya nih riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar. Sunnatu ayyakula lahu man yuwaddi'uhu, dan sunnah seseorang berkata kepadanya, yaitu orang yang dititipkannya, marwainahu, seperti apa yang telah kami riwayatkannya, fi sunani Abi Dauda, di dalam kitab Sunan Abi Daud, an qaza'ata boleh. Jadi za-nya boleh dibaca sukun, boleh dibaca patah, an qaza'ah boleh. Qala, beliau berkata, qala li Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata kepada saya. Siapa yang berkata? Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat sahabat Abdullah dan sahabat Umar. Ta'al, kemari. Ya, begitu. Jadi kita mau nitip, ya kita bilang ta'al, sini kamu. Coba mendekat sini. Udnu artinya ya kemari, dekat. Ta'al. Uwaddi'uka, saya akan titip kepada kamu, saya akan pamit kepada kamu. Kama wadda'ani Rasulullah, sebagaimana Rasulullah pamit, ya sebagaimana Rasulullah nitip kepada saya. Ya, jadi wadda'ani itu nunnya lil wiqayah, yaknya maf'ul bih, Rasul itu jadi fa'il. Ya, jadi saya nitip kepada engkau sebagaimana Rasulullah nitip kepada saya. Jadi Nabi dulu kalau mau bepergian, Rasulullah biasanya ya nitip, ya Rasulullah biasanya pamit sama siapa? Sama sahabat-sahabat. Lalu sahabat lagi mau bepergian, dia ngomong begitu juga. Saya mau pergi, mau meninggalkan rumah keluarga, saya pamitan, saya permisi, saya nitip sebagaimana Rasul dulu nitip dan pamitan kepada saya. Nah, seperti itu. Di sini dibilang astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Saya titip ya kepada Allah agama engkau. Ya, kemudian amanah engkau dan akhir-akhir amalan engkau. Nah, itu yang dititipin itu. Agama penting, titip juga sama Allah biar supaya dijaga. Ya, kadang-kadang banyak orang yang bepergian terkait tentang agama sering ditinggalkan, seperti sholat. Kadang-kadang ada orang musafir, sholatnya ditinggalin.
dikurang perhatiin. Nah itu kan bahaya, berarti dia melalaikan urusan agama. Makanya ini penting supaya urusan agama juga pada saat kita bepergian kita titipin kepada Allah. Kalau kita titipin dijagain supaya benar-benar kita juga nanti di dalam musafir ya jangan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban khususnya sholat yang 5 waktu. Itu banyak Bapak, Saudara, orang bepergian ya, tapi dalam bepergiannya terkait tentang sholat kurang diperhatiin. Ada yang gampangin aja, udah kodoin aja gitu, enak aja itu, ya nggak boleh. Ya, makanya kita kalau mau bepergian carilah orang-orang yang peduli sama agama. Kalau kita pergi berhari-hari, seminggu, 5 hari, 3 hari, ya apalagi sebulan, tapi kita pergi ya tidak ya kepada teman yang mementingkan agama, itu kadang-kadang masalah sholat dilalaikan. Rugi kita, satu bis disuruh sholat, udah gampang nanti kodoin aja. Nah itu pimpinannya dosa besar, ya seperti itu. Ya, ini kadang-kadang pergi ke Cibodas saja kagak sholat, ya nah, begitu. Baru pergi ke Cibodas doang, sholat maghrib apalagi tuh. Maghrib ini, wah, masya Allah berat ini. Ya, kadang-kadang maghrib ditinggalin, ya katanya ntar gampang di jalanan, ini kagak turun terus sampai isya, ntar aja di rumah. Nah begitu, ya nggak bisa. Kalau jaraknya udah 2 marhalah, maghrib sama isya bisa dijamak takhir, tetapi syaratnya sebelum sampai Jakarta, kalau kita memang orang Jakarta mau pulang, sebelum Jakarta ya minimal sebelum tapal batas kita berhenti istirahat dulu untuk sholat maghrib dan isya. Kalau memang kita udah niat jamak takhir. Ada orang satu rombongan ya sholatnya jamak takhir maghrib isya, sholatnya di Jakarta, ya di rumah, ntar dah jamak takhirnya di rumah aja, ya nggak bisa. Nah begitu. Jadi minimal sebelum sampai di provinsi DKI Jakarta kita udah berhenti dulu istirahat, jam 2 kayak, jam 10 kayak, jam 11 kayak. Karena kita belum sholat maghrib dan kita niat sholat maghrib ditakhirkan dengan sholat isya, berarti wajib sebelum sampai Jakarta kita harus berhenti untuk sholat maghrib dan isya jamaknya jamak takhir. Makanya nanti kalau kita mau bepergian, apalagi mau pergi haji, mau pergi umrah, itu mesti belajar manasik. Yang di dalam manasik itu ada yang pertama, ya itu pelajarannya terkait tentang sholat qashar jamak. Tuh begitu. Jadi ketika kita belajar manasik, maka yang paling pertama dibicarakan terkait tentang sholat. Ada sholat qashar, ada sholat jamak. Nanti ada jamak takdim, ada jamak takhir. Tujuannya apa? Supaya dalam musafirnya, apalagi musafirnya mau umroh, mau haji, jangan sampai meninggalkan sholat. Kita mau pergi haji tapi ninggalin sholat, itu ninggalin sholat dosanya lebih gede ya kebanding daripada dia mau melaksanakan ibadah hajinya itu sendiri. Ya, jadi kita mau melaksanakan ibadah haji tapi ninggalin sholat, berarti kita udah dosa besar. Itu penting. Makanya pimpinan rombongan itu punya kewajiban untuk selalu ya memberikan ingatan, ya memberikan tanbih kepada jamaah-jamaahnya, jangan sampai lalai sholat. Termasuk di pesawat itu nanti ada caranya sholat di pesawat. Tuh, makanya kalau belajar manasik nanti diajarin bagaimana cara sholat ya di dalam pesawat. Karena kan kita kadang-kadang bisa aja menemukan waktu sholat saat kita berada di dalam pesawat. Nah, itu namanya jangan sampai kita ninggalin urusan agama dinah. Ya, karena ini agama ini penting sekali. Qala Imam Al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi, al-amanatu huna, amanah di sini dimaksud itu kan
astaudiullah dinaka wa amanataka. Kalau dinaka itu agama, terkait tentang sholat itu agama itu. Ya, jangan sampai kita lalaikan. Nah, kalau wa amanataka itu maksudnya apa? Ya itulah keluarga. Ya, kita dititipkan karena keluarga itu amanah, amanah kita. Nah, begitu kita punya keluarga itu amanah. Nah, pada saat kita bepergian kita harus titipkan kepada Allah tuh karena amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ini amanah engkau. Nah, seperti itu. Wa man yukhlifuhu, termasuk orang yang ditinggalkannya, siapa saja teman sahabat yang ditinggalkan saat kita bepergian musafir. Wa ma lahu lazi inda aminihi, dan sesuatu yang baginya ya ini termasuk yang dikasih kepercayaannya. Qala, beliau berkata, wa zikruddini atau wa zakaro ad-dina, dan disebut tuh terkait tentang agama di sini. Huna, tadi kan ada astaudiullah dinaka, ada kalimat begitu. Yang dimaksud dengan din di sini apa? Li annas sapara mazonatul masyaqqati, karena sapar itu ya mungkin nanti bisa aja memungkinkan kepada masyarakat, susah, sulit. Makanya ada satu hadis tuh bunyinya as-saparu qit'atun minal azab. Ada hadis begitu ya. As-saparu qit'atun minal azab. Sapar, melakukan bepergian itu qit'atun minal azab, satu bagian dari azab. Artinya kadang-kadang kita makan aja nggak sesuai dengan waktu. Ya, biasa kalau kita di rumah kan ada yang memang udah jam 12 harus makan. Nanti ya makan sore atau malam jam sekian. Tapi ketika kita sapar kadang-kadang itu nggak teratur cara makannya. Kadang-kadang makan siang udah jam 2. Ya, ada jam setengah 2, jam 1. Itu namanya sapar. Ya, jadi ya as-sapar qit'atun minal azab. Apalagi kalau di bis misalnya kita duduk lama, capek, berhari-hari. Nah, seperti itu. Di pesawat kalau dari Jakarta ke Jeddah kan cukup lama waktunya, sampai 9 jam kita duduk di pesawat. Nah, itu termasuk mazonatul masyaqqah, ada aja kesulitan masyarakat. Kadang-kadang mau ya pipis, mau BAB. Nah, itu memang agak masyarakat. Nah, itu di situ kita benar-benar perlu ya kita jaga agama kita. Jangan sampai pakaian kita najis. Sebab kalau najis nanti ketika datang waktu sholat bagaimana? Ya ketika diajak sholat, ayo kita sholat. Mohon maaf Ustaz, ya pakaian saya najis. Tuh, nggak mau sholat, alasannya najis pakaiannya. Makanya jaga, bawa pakaian ganti. Kalau najis ya bawa sarung ganti, sarung yang bersih, yang suci. Jadi nggak ada alasan kita bepergian itu nggak sholat. Kan banyak tuh yang diajarkan, ayo kita sholat, udah waktunya sholat. Maaf, nih pakaian saya kotor, udah najis. Ya nggak bisa begitu. Ya, emang ini mazanohnya masyaqqah. Ya, orang kalau sapar itu mazonnatul masyaqqah. Tapi tetap ya agama harus dijaga, dipelihara benar. Jangan berani kita ninggalin sholat. Kita kalau bepergian pimpinannya sama sholat kagak perlu, kagak enak, udah kagak enak. Nah, begitu. Ya, makanya cari pemimpin yang peduli sama sholat. Gitu. Pergi ya mau ziarah tapi suka ninggalin sholat, ya apa artinya ziarah kalau sholat ditinggalin? Nah, seperti itu. Kita nggak ziarah aja, mau tadabbur alam misalnya, ya terkait sholat tetap wajib kita perhatiin. Oh, kita bukan ziarah ini, mau tadabbur alam misalnya ke tempat-tempat wisata, tetap masalah sholat itu mesti diperhatiin. Jangan sampai ditinggal begitu saja. Farubbama kana sababan diihmali ba'di umuriddin, maka terkadang ya itu menjadi sebab orang melalaikan sebagian urusan agamanya. Nah, itu banyak tuh terkait dengan sholat paling utama. Ya, itu jangan sampai kita tinggalkan. Qultu, aku berkata, kata Imam Nawawi, qaza'ah bi fathil qafi wa bi fathiz zai. Jadi qafnya dibaca fathah, za-nya dibaca fathah, qaza'ah.
Wa iskaniha boleh juga zainya disukunkan qaz'ah. Jadi qaz'ah. Warwainahu dan kami telah meriwayatkannya fi kitab Tirmizi aidan dalam kitab Imam Tirmizi juga an Nafi'in yang datangnya dari Imam Nafi an Ibnu Umar yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Umar qala beliau berkata sahabat Abdullah bin Umar berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iza wadda'a rajulan apabila dia pamitan kepada seseorang, nitip kepada seseorang, akhaza maka ia pegang biadih tangannya. Ya, kita kalau pamitan, kita kalau mau nitip sesuatu, kita pegang tangannya seperti yang dianjurkan sama Nabi. Akhaza biadihi. Nabi itu megang tangannya. Ya, tangan siapa? Rajul. Jadi akhaza megang siapa Nabi, ya biadihi dengan tangannya rajul. Fala yada'uha maka dia tidak lepaskannya hatta yakuna rajuluhu wallazi yada'u yada Rasulillah sehingga ya orang tadi yang melepaskan tangan Rasulullah. Jadi kalau kita pegang kita jangan lepas duluan sebelum dia yang melepas. Kita pengen pamitan sama seseorang. Nah, kita pegang tangannya dan jangan kita lepas tangannya sebelum dia yang kita titipkan amanah dan kita pamitan melepaskan pegangan tangan kepada kita. Nah begitu. Itu Nabi begitu tuh ngajarin. Ya, karena kita yang mau pamitan, kita yang duluan ya megang tangannya. Nah kemudian yang melepas duluan bukan kita, tapi orang yang kita titipkan. Nah begitulah Rasulullah. Huwallazi yada'u yada Rasulillah. Sehingga orang itu yang melepaskan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu kemudian dia berkata, Astaudiullah saya titip kepada Allah dinaka agama engkau wa amanataka dan amanah engkau wa akhiru amalika dan akhir amal engkau. Warawaina aidan dan kami telah meriwayatkan juga fi kitab Tirmizi an Salimin di dalam kitab Imam Tirmizi dari Salim An-Nabna Umar adalah sesungguhnya Abdullah bin Umar kana yaqulu rajuli adalah Ibnu Umar berkata siapa Ibnu Umar lirrajuli kepada seseorang iza aroda apabila dia ingin ya safaran melakukan bepergian udnu minni dekatlah kamu ke saya. Kalau tadi ta'al. Nah ini sekarang kata-kata udnu minni kamu dekat sini. Uwaddi'uka saya nitip kepada engkau. Saya pamit kepada engkau. Kama kana Rasulullah SAW yuwaddi'una sebagaimana Rasulullah dulu pernah pamit kepada kami. Fayaqulu maka Abdullah bin Umar berkata, Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Saya titip kepada engkau agama engkau. Saya titip kepada Allah agama engkau, amanah engkau dan akhir-akhir amalan engkau. Qala Tirmizi berkata Imam Tirmizi haza hadisun hasanun sahihun ini hadis hasan sahih. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa ghairihi dan kami telah meriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dan lainnya bil isnadis sahihi dengan isnad yang sahih an Abdullah bin Yazid Al-Khatami yang datangnya riwayat dari sahabat Abdullah bin Yazid Al-Khatami as-sahabi dia seorang sahabat radhiyallahu anhu qala beliau berkata kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iza aroda aywadi al-jaisa apabila dia ingin pamitan menitipkan melepaskan kepada tentara qala maka beliau bilang Astaudiullah saya titip kepada Allah dinakum agama kamu wa amanatakum dan amanah kamu wa khawatima a'malikum dan akhir-akhir amal kamu. Warwaina fi kitab Tirmizi dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Imam Tirmizi an Anasin radhiyallahu anhu qala yang datangnya dari Anas radhiyallahu anhu beliau Anas radhiyallahu an berkata ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Faqala maka berkata siapa rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu saparon, saya ingin melakukan sapar. Ada orang laki-laki ya pamitan kepada Rasulullah, dia mau melakukan sapar, melakukan perjalanan, mau meninggalkan kampung halamannya, keluarganya, sahabatnya. Lalu dia datang kepada Rasulullah tuh, dia nitip sama Rasulullah, dibilang begini, fazawidni, kasih bekal saya. Tuh, jadi diminta bekal sama Rasulullah. Ya, faqala maka Nabi bilang zawadakallahu taqwa, semoga Allah ya memberikan bekal buat kamu apa? Takwa. Itu sebab bekal yang terbaik adalah takwa. Ya, itu. Wa khairaz zadit taqwa. Ya, jadi bekal yang terbaik itu adalah takwa. Makanya kita doain orang kalau mau bepergian, kita doain zawadakallahu taqwa, semoga Allah memberikan bekal buat kamu. Bentuknya apa bekal? Takwa. Ya, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal. Jadi kadang-kadang kita kan ada saudara-saudara kita nih yang mau berangkat haji misalnya, mau berangkat umroh. Nah kita bilang zawadakallahu taqwa. Doainnya begitu. Semoga Allah ya memberikan bekal buat kamu apa? Takwa. Terus ini laki-laki belum cukup dikasih bekal begitu. Qala zidni, tambahin lagi dong ya Rasulullah. Ya, suruh tambahin lagi. Ya, setelah zawadakallahu taqwa suruh tambahin lagi. Nabi bilang lagi, qala wa ghafara dzanbaka, semoga Allah ampunkan dosa engkau. Tuh, boleh juga kita ya tambahin wa ghafara dzanbaka. Ya, kalau ada saudara kita lagi mau berangkat pergi musafir, apa mau haji, mau umrah atau yang lain-lainnya, kita bilang lagi wa ghafara dzanbaka, semoga Allah ampunkan dosa engkau. Itu Nabi yang ya berpesan kepada seorang sahabat bilang begitu. Terus ini rajul minta tambahin lagi qala, lalu rajul berkata zidni, tambahkan lagi ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi berkata lagi wa yassara lakal khaira haitsuma kunta, semoga Allah berikan buat kamu ya kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan kebaikan haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Ya, mudah-mudahan di mana saja kamu berada Allah kasih ya kemudahan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, ini tiga ini penting banget udah. Ya, jadi kalau kita doain itu aja udah zawadakallahu taqwa, ghafara dzanbaka, sama yassara lakal khaira haitsuma kunta. Mau diartiin pakai bahasa Indonesia boleh. Mudah-mudahan ya Allah kasih bekal kamu yang terbaik takwa. Ya, jadi mana saja takwa. Yang kedua, semoga Allah ampunkan dosa-dosa engkau. Yang ketiga, semoga Allah mudahkan di mana saja kamu berada, kamu selalu mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Dan tiga itu yang pernah ya didoain ya sama Nabi Muhammad terhadap seorang rajul laki-laki yang pamitan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasan. Ini hadis adalah hadis hasan. Cukup saya kira Bapak Saudara sebagai perdana pertama, ya nanti baru babu istihbabi talabihi alwasiyah min ahlil khair. Semoga apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.